Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru khusus bagi teman-teman pendaftar P3K teknis untuk Kementerian Agama. Berikutnya kita akan berbagi update informasi, yaitu syarat pendaftaran P3K Kementerian Agama per kriteria peserta seleksi P3K Kemenak tahun 2022-2023. Ya, mana di sini untuk formasi THK 2 tentunya juga akan berbeda ya untuk persyaratannya. Untuk dengan teman-teman formasi non ASN Kemenak dan juga berbeda dengan untuk formasi lainnya. Ya, mana di sini baik itu guru honorer, dosen, teknis, pelamar umum maupun juga tenaga kesehatan ini bisa ikut. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022 di sini ditetapkan untuk kriteria pelamar. Jadi sudah ditetapkan untuk kriteria pelamar yang bisa mendaftar dalam seleksi P3K Kemenak tahun 2022 itu terdiri dari yang pertama, yaitu dari ex-THK 2, dari pelamar ex tenaga honorer kategori 2 yang mana adalah merupakan pelamar yang terdaftar pada pangkalan data database Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan juga memiliki kartu peserta ujian tahun 2021 dan masih aktif bekerja dalam Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama sampai saat ini. Nah, di sini masih terdaftar ya, masih aktif bekerja di Kementerian Agama, itu juga dapat ditunjukkan dengan masih terdaftar dalam Simpatika Kemenak, teman-teman. Nah, ini adalah kalau misalkan dari teman-teman yang berstatus sebagai guru ataupun juga tendik ya, berada di sekolah. Dan selanjutnya di sini untuk kriteria kedua yang bisa mendaftar P3K Kemenak itu adalah dari teman-teman pelamar non ASN dari Kementerian Agama. Nah, pelamar non ASN Kementerian Agama itu maksudnya itu adalah para honorer yang telah bekerja atau menjadi tenaga honorer yang berada di bawah naungan Kementerian Agama ya. Kalau misalkan di sekolah itu yang di di MI, kemudian di MTS, kemudian di Madrasah Aliyah dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksudkan dengan pelamar non ASN Kementerian Agama itu adalah pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai dengan periode pendaftaran P3K Kementerian Agama tahun 2022. Serta di sini wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk kriteria yang ketiga itu adalah kategori pelamar lainnya. Nah, kategori pelamar lainnya itu adalah pelamar yang tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 2. Artinya pelamar lainnya ini bisa berasal dari umum ya. Meskipun tidak masuk dalam THK 2, tidak masuk dalam kategori honorer yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi teman-teman pelamar umum ini bisa mendaftar di sini. Nah, pelamar lainnya itu adalah pelamar yang tidak termasuk dalam kategori angka 1 dan angka 2 di atas, serta di sini namun ini adalah wajib memiliki pengalaman ya. Kita wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian untuk syarat lanjutan dari semua kategori pelamar ini ada, yaitu persyaratan mengenai masa kerja untuk sebagai pengalaman ya. Jadi di sini kita itu untuk mendaftar P3K Kemenak ini adalah wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Entah itu untuk teknis, untuk dosen, untuk guru, ataupun juga untuk tenaga kesehatan. Yang mana di sini sudah ditentukan untuk jenjang pemula, kemudian terampil dan juga ahli pertama ini minimal memiliki pengalaman kerja yaitu paling singkat 2 tahun ya, yang sesuai dengan jabatan fungsional yang dilamar. Kemudian untuk jenjang ahli muda ini adalah minimal punya pengalaman 3 tahun. Kemudian untuk yang jenjang ahli madya ini adalah minimal memiliki pengalaman ini adalah 5 tahun, teman-teman. Nah, sekarang kita buka masing-masing kategori pelamar untuk persyaratannya apa saja. Nah, yang pertama ini adalah kita melihat pada bagian unggah dokumen ya di akun SSCSN. Untuk formasi XTHK2 ini adalah terdapat tampilan yang seperti ini.
Jadi bagi teman-teman untuk XTHK 2 tentunya ketika login ke akun SSCASN di bagian yang kelima yaitu unggah dokumen, maka di sini kita wajib untuk mengunggahnya ya teman-teman. Nah di sini ada notifikasi wajib, ada juga yang tidak ada tulisan wajibnya. Artinya adalah sebagai opsional, kita kalau punya ya diupload, kalau misalkan kita tidak memiliki, ini adalah kita nggak perlu upload. Di sini kita ambilkan contoh yaitu untuk tampilan akun SSCASN untuk pendaftaran di Kementerian Agama. Ini untuk jabatan yang dilamar, ini adalah untuk formasi XTHK 2 ya. Untuk jabatannya ahli pertama guru SKI, guru sejarah kebudayaan Islam. Nah di sini untuk yang pertama yang diupload ini adalah persyaratan wajib ya. Ini adalah surat pernyataan 5 poin. Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani dan bermaterai 10.000. Ini adalah ukurannya 1000 KB ya. Kita bisa klik unggah di sini. Untuk terkait tentang cara mengisi dan contoh surat pernyataan 5 poin, teman-teman silahkan simak video sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, itu adalah asli surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah ditandatangani bermaterai 10.000. Inilah persyaratan kedua. Kemudian untuk persyaratan yang ketiga adalah asli surat yang sah ya dari pejabat yang berwenang di Kementerian Agama bagi formasi jabatan fungsi lainnya. Ini dikecualikan bagi pelamar jabatan fungsi lainnya pada formasi umum. Ukurannya adalah maksimal 1000 KB ya. Ini teman-teman bisa lihat untuk draftnya. Ini adalah kalian klik di sini, kemudian diunduh, kemudian disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki. Kemudian asli kartu tanda penduduk ya. Ini adalah atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya. Ukuran maksimalnya ini adalah 500 KB teman-teman. Nah formatnya adalah JPG ya, ini dalam bentuk foto. Nah kemudian asli surat pernyataan bebas narkoba yang sudah ditandatangani bermaterai 10.000. Artinya di sini kita mencari surat keterangan surat pernyataan ya. Ini surat pernyataan yang kita buat sendiri bahwa kita itu tidak terkait tentang narkoba. Kemudian ada materai 10.000 juga. Kemudian asli surat izin tertulis dari suami atau istri atau orang tua wali. Kalau misalkan kita itu sudah menikah ya, maka teman-teman kalau perempuan berarti minta izin surat izin dari suaminya, kalau teman-teman laki-laki dari istrinya. Kemudian kalau belum menikah ini adalah surat izin dari orang tua atau wali ya. Kemudian ditempatkan nanti supaya kita bisa bertempatkan di seluruh wilayah NKRI. Ditandatangani materainya 10.000. Kemudian asli kartu peserta seleksi CASN tahun 2021. Ini bagi pelamar guru XTHK 2 atau asli kartu identitas PTK dari aplikasi Simpatika. Ini bagi pelamar jabatan guru ukuran maksimal 1000 KB. Jadi bagi teman-teman yang termasuk dalam XTHK 2 ini adalah wajib menguploadnya di sini ya. Kita upload di sini untuk kartu peserta ujiannya. Tentunya masih menyimpan kan. Kemudian asli ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan ya yang dipersyaratkan. Jadi kita melamar dalam formasi apa, ijazahnya itu adalah harus sama ya, harus linear. Setelah itu kita upload transkripnya, transkrip yang terkait dengan ijazah yang ini. Jangan sampai kita keliru upload ya. Kalau misalkan keliru upload, maka nanti menyebabkan kita nggak lulus seleksi administrasi. Nah kemudian asli pas foto formal terbaru berlatar belakang warna merah ya, ukurannya adalah 500 KB. Ini formatnya JPG. Kemudian asli sertifikat kompetensi atau sertifikat pendidik ya atau serdik yang sesuai dengan jabatan yang dilamar ya. Ini adalah untuk jabatan fungsional guru. Ini kita bisa unggah di sini. Namun untuk yang terakhir ini adalah tidak ada tulisan wajibnya. Berarti di sini kita opsional. Boleh diunggah, boleh tidak. Kalau misalkan kita nggak punya, nggak unggah, maka di sini kita nanti bisa klik selanjutnya, teman-teman. Nah berikutnya adalah untuk persyaratan dari formasi XTHK 2 ya. Nah kemudian untuk formasi non ASN Kemenak ini adalah seperti ini. Kalau misalkan kita cermati untuk yang formasi non ASN Kemenak ini adalah sama, namun kita sesuaikan. Kalau misalkan kita bukan THK 2 kan di sini berarti kita nggak perlu ya untuk upload yang khusus dipersyaratkan untuk THK 2. Berikutnya untuk yang formasi di bagian lainnya. Nah formasi lainnya ini agak sedikit berbeda dengan formasi untuk persyaratan unggah dokumen dari THK 2 dan juga non ASN Kemenak, teman-teman. Yang mana di sini untuk yang pertama ini surat pernyataan 5 poin ini ada sama ya. Kemudian surat lamaran ini juga ada. Surat keputusan yang sah pejabat adalah kita
mengganti dengan portofolio pengalaman kerja dan juga surat pengalaman kerja. Kemudian di sini juga ada surat pernyataan bebas narkoba, ini juga kita wajib. Kemudian surat izin tertulis, kemudian sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi dengan ketentuan nama, jenis sertifikat yang dapat diunggah, ini merujuk pada Kepmen. Ini namun di sini untuk yang di bagian sertifikat kompetensi bagi teman-teman pelamar umum ini tidak wajib ya, dikarenakan tidak ada tulisan wajib. Artinya kalau misalkan kita punya, kita bisa unggah. Kalau kita nggak punya, ini kita nggak perlu unggah dan kita bisa mengakhiri pendaftaran di bagian resume. Kemudian ijazah asli kita upload, kemudian transkripnya ya. Nah, transkrip ini kita upload. Nah, inilah perbedaan dari persyaratan di bagian unggah dokumen untuk formasi XTHK 2, kemudian formasi non ASN Kemenak dan juga formasi lainnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.